Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Jangan Curang. Kita akan membaca dari kitab Amos pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat-ayat yang kita baca tadi adalah Allah memperlihatkan kepada Amos tentang perilaku bangsa pilihan Allah yang menyimpang dari kebenaran. Di ayat 5 tertulis tentang bulan baru, yaitu hari pertama setiap pergantian bulan, dan tentang hari Sabat. Yang dipertanyakan adalah kapan bulan baru itu berlalu, kapan hari Sabat itu berlalu. Mengapa? Karena pada hari itu, yaitu bulan baru dan hari Sabat, umat Israel sesuai hukum Taurat dilarang berjualan maupun melakukan pekerjaan apapun. Jadi mereka mengharap hari itu berlalu supaya mereka bisa bekerja, berdagang. Namun bukan sekedar bekerja dan sekedar berdagang. Celakanya harapan mereka adalah supaya dalam mereka berdagang, mereka bisa melakukan kecurangan, yaitu menjual bahan makanan dengan mengurangi isinya, tidak jujur dalam pengukuran neraca, disebutkan sebagai neraca palsu. Dalam kedegilan hati mereka mengambil keuntungan dari kerugian yang dialami oleh orang yang lemah, yang tertulis di dalam ayat yang ke-6 tadi. Tentu hal ini menyurut murka Allah. Bahkan di ayat 7 tertulis bahwa Allah tidak akan melupakan kecurangan yang mereka perbuat atas sesama mereka. Di Amsal pasal 11 ayat 1 dan juga di Amsal pasal 20 ayat 23 tertulis bahwa neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Dari masa ke masa sampai hari ini, kecurangan, ketidakjujuran, manipulasi terus terjadi, bahkan makin parah, dan dilakukan di semua lapisan masyarakat, dari tingkat pedagang kecil sampai koruptor kelas kakap. Banyak sekali pedagang-pedagang di pasar, di pinggir-pinggir jalan, pedagang buah, pedagang sayur, daging, dan lain-lain yang curang dalam hal timbangan. Dan sepertinya tidak sedikit juga anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tentunya mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat, yang juga melakukan hal ini, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Yang ketahuan sampai harus menjadi terpidana pun tidak sedikit, maupun yang tidak ketahuan. Semuanya dilakukan demi keuntungan pribadi dan tidak peduli dengan kerugian yang harus dialami orang lain. Lewat renungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk jujur, tidak curang, tidak manipulatif dalam hal apapun. Jujur sejujur-jujurnya. Jangan berpikir sedikit kecurangan atau ketidakjujuran adalah hal yang wajar di dalam bisnis. Ingatlah, tidak ada dosa yang wajar. Sekali lagi, tidak ada dosa yang wajar, sekecil apapun itu. Kejujuran itu membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Ketika kepercayaan itu ternoda, maka akan sangat sukar untuk mendapatkannya kembali. Namun sebaliknya, ketika kepercayaan sudah diperoleh, maka akan ada banyak hal baik, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Terlebih daripada itu, dengan menjadi pebisnis, pedagang, atau apapun yang jujur dan tidak curang, maka kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menjadi orang yang jujur sejujur-jujurnya, tidak curang dalam hal apapun, dimanapun dan kapanpun. Karena sekali lagi, kecurangan adalah kekejian di mata Tuhan. Dan ingatlah bahwa
kecurangan tidak akan pernah mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan hari ini, mari kita diingatkan untuk kita tidak berlaku curang di dalam hal apapun. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dosa sekecil apapun adalah dosa, dan itu tidak mempermuliakan Tuhan dan tidak akan menjadi berkat, bahkan akan membuat masalah dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan benar sesuai dengan firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, di dalam usaha yang kita lakukan. Mari kita bekerja dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Dan percayalah, berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati ya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam kejujuran dan takut akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk peringatan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami selalu hidup jujur, tidak curang di dalam apapun yang kami kerjakan, di dalam usaha, di dalam perdagangan, dalam hal apapun. Juga di dalam kehidupan berkeluarga, kami juga selalu hidup jujur, tidak curang di dalam hal apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.